Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syafet Rijal, channel Esa Tutorial. Untuk video kali ini kita akan membahas atau menganalisa motor bebek Repo 110 ya, Repo Pit. Nah, di sini kebetulan ada sebuah masalah atau kendala di mana motor bebek ini mempunyai suara yang bising. Nah, sekarang kita akan mulai ke proses pengecekannya terlebih dahulu ya. Kita dengarkan dulu suaranya bagaimana motor ini ya. Nah, sobat, di sini bisa kalian dengar ya. Saya akan perjelas. Ketika suara mesin dilangsamkan juga, dia terdengar kasar ya, atau menggericik lah. Nah, di sini juga saya bisa menganalisa bahwa ini mempunyai masalah pada rantai ketengnya. Sebelum kita melakukan perbaikan, kita harus memahami terlebih dahulu karakter mesin atau suatu kendala yang ada pada motor. Nah, di sini teman-teman bisa dengar bahwa motor ini mempunyai suara yang bericik. Kita dengarkan sekali lagi ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk menganalisa motor yang bersuara berisik. Nah, sekarang kita akan mulai ke proses pembongkaran. Nah, mungkin untuk pembongkaran kita skip aja ya, nanti saya akan perlihatkan ke inti-intinya saja. Let's go. A few moments later. Nah, sobat, sekarang kita sudah melepaskan bagian headnya ya, bagian tutup headnya, untuk menganalisa apakah benar suara yang bising dari motor Repo 10 ini berasal dari rantai keteng. Nah, ini adalah rantai keteng. Kita akan mencobanya ya, atau wah, lihat, bisa kalian lihat di sini. Wah, ini udah parah anjay, ini mah dari kekendorannya ini udah nggak normal ya, ini sangat kendor sekali ini. Ini bisa aja bahaya ya. Jadi ini bisa jadi kendala utamanya yaitu rantai keteng atau sistem rantai ketengnya ada bermasalah. Bisa dari rantai ketengnya atau dari roll bagian dalamnya atau bagian sini. Ya, bagian sini nanti kita bukalah. Nah, di sini kita memperlihatkan dulu. Jadi untuk menganalisa sebuah masalah, kita harus hidupkan terlebih dahulu ya motornya. Lalu kita kira-kira dari segi suaranya seperti suara berisik apa. Nah, untuk tipikal masalah yang ada pada rantai keteng bisa disebut suaranya yang gemericik ya, kayak barusan kricik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita melakukan proses pembongkaran, kita akan melakukan pengecekan apakah olinya naik ya atau enggak dari lewat sini. Soalnya rentan bagian dari pompa, gigi pompa olinya yang bagian sini udah selek ya, atau dol lah, dia udah nggak berfungsi dengan baik. Nah, jadi sekarang kita akan mengecek apakah olinya naik atau tidak ya. Soalnya untuk tipikal mesin seperti ini, oli memang masih mengalir dari bagian bawah, tapi atas juga harus ya, atau wajib ya, yang ini nih. Nah, yang ini, yang lubang ini adalah lubang oli. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak jauh sedikit ya, bahaya muncrat. Nah, bisa kalian lihat, terlihat bahwa di sebelah bagian yang sini, yang di sana tidak mengeluarkan oli ya, yang lubang itu. Kita akan melakukan proses penganalisaan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bahwa motor ini atau motor Repo ini ada masalah lain, yaitu oli yang tidak naik. Nah, bisa jadi ini adalah rusaknya dari bagian gigi pompa oli. Nah, gitu sobat. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pembongkaran ya. Tapi untuk video kali ini kita khusus penganalisaan ya. Jadi
saya tidak akan memperlihatkan tutorial pembukanya atau pemasangannya, karena untuk proses bongkar pasangnya saya sudah siapkan atau saya sudah buatkan di kumpulan video saya. Silahkan buat teman-teman yang pengen tahu bisa dicek di kumpulan video saya di video Esa tutorial tentang cara bongkar pasang rantai ketang. Let's go, kita bongkar ya, nanti kita lanjut. A few moments later. Nah sobat, sekarang sudah kita lepaskan ya bagian blok magnet dan beserta bagian magnetnya. Di sini kita bisa melihat ya secara langsung bagian dari ketangnya. Nah di sini ternyata saya bisa memastikan bahwa ini benar-benar kendala suara pada motor ini, yaitu berasal dari rantai ketang yang kendor. Kita langsung saja buka ya bagian rantai ketangnya agar kalian bisa melihatnya apa perbedaannya yang aus atau yang jelek dengan yang bagus. Nah di sini juga saya sudah menyediakan ya barang yang contoh yang bagusnya. Nah kita akan buka dulu ya. Di sini kebetulan saya sudah membukanya terlebih dahulu, jadi mudah-mudah, jadi tinggal kalian lihat aja. Jadi untuk video kali ini saya buat khususkan untuk tentang cara menganalisa atau memahami ya apa saja atau bagaimana sih cara menganalisa rantai ketang yang jelek. Nah seperti itu sobat. Nah di sini juga ada roll ya. Di sini bisa kita lihat ya ada roll. Nah di sini bisa kita lihat pada bagian roll ini terlihat udah ini ya, sudah jelek. Nah bisa kalian lihat roll ini sudah aus, wah bahkan sudah tipis sekali ya, bisa disebut seperti itu. Nah kita lepaskan ya. Nah nanti kita bandingkan dengan yang baru ya. Nah kita ambil roll yang bagian tengahnya juga ya, serta rantai ketangnya kita lepaskan terlebih dahulu. Lumayan susah juga cuy. Kita ke depan sajalah untuk pengambilan rollnya. Nah wih dahsyat, bisa kita lihat ya di sini terlihat sudah benar-benar aus sobat. Nah jadi buat teman-teman yang mempunyai kendala yang sama, bisa kalian pastikan bahwa motor kalian yang berbunyi seperti ini bisa disebut penyakit atau asal muasal dari permasalahan motor ini adalah dari rantai ketangnya. Nah di sini bisa kalian lihat ya ada roll yang besar, ada roll yang kecil. Nah sekarang kita akan melepaskan juga bagian rantai ketangnya. Nah rantai ketangnya juga bisa disebut ini udah kendor ya, atau udah kurang bagus lah. Nah kita akan mencobanya ya, dites. Nah di sini saya ada yang baru ya, kita akan membedakan yang bagus dan yang jelek. Nah di sini kita memulai dari rollnya terlebih dahulu ya. Dari rollnya bisa kalian lihat ada bagian yang hilang dari yang bekas ini, ada bagian gigi-gigi yang tidak ada. Nah seperti itu. Nah dari bagian ukuran juga diameternya berbeda ya, yang baru otomatis lebih besar dan yang aus tuh dari bagian samping juga dia terlihat aus ya, atau terkikis lah mungkin karena situasi atau kondisi motornya yang kurang bagus ya dari bagian dalamnya, bagian ketangnya. Nah seperti ini, wah benar ini mah udah aus sobat, jadi wajib diganti lah. Nah, terus yang roll besar. Untuk roll yang besar, di sini terlihat dari segi ukuran tidak jauh berbeda, tetapi untuk di perbandingan ini ada beberapa ini ya, saya pisahkan yang kanan ini yang bekas, ini yang baru. Nah, dari segi ukuran juga sudah berbeda ya.
udah aus lah. Dari segi fungsi ini pinggir landasan buat rantai ketang juga yang ini sudah tidak ada ya tuh. Sudah dugul. Kalau yang ini masih ada soalnya masih bagus, masih baru. Nah, seperti itu ya. Lalu dari rantai ketang. Nah, ini rantai ketang. Untuk mencari tahu rantai ketang bagus atau tidak, bisa kalian gunakan contoh perbandingan. Ini yang bagus ya, seperti tadi yang bagus sebelah kiri, yang jelek sebelah kanan. Nah, kalian bisa ukur atau jarak keausannya ya, seperti inilah simpelnya. Nah, saya akan ukur ya. Nah, dari segi kepanjangan ini sama ya, tidak jauh berbeda. Tetapi dari segi kekendoran, yang ini yang bekas ini sudah kendor ya, karena mungkin sudah aus, sudah termakan. Karena dengan adanya putaran, bahkan karena pengaruh komponennya yang sudah jelek ya, tuh terlihat sama ya. Cuman kalau bila kalian pegang, ini akan terasa perbedaannya yang baru dan yang jelek. Nah, seperti itu. Tapi untuk sobat otomotif jangan khawatir, karena untuk motor repo ini diciptakan secara satu set ya. Jadi kalian dalam satu kemasan itu terdapat satu buah rantai ketang, satu buah roll bagian tengah sebelah sini, dan satu roll yang sebagian sebelah sini yang menempel pada bagian ini penekannya. Nah, sobat, dan jangan lupa ya untuk pergantian ketang ini kalian bersihkan. Ada di video tentang cara pembongkaran pasang rantai ketang di channel Esa Tutorial. Nah, mungkin sobat otomotif, sekian pembahasan dari saya tentang mengenai cara menganalisa masalah motor yang berisik, atau cari tahu apa sih penyebab atau masalah dari motor repo 110 ini ya. Contoh ini bisa kalian praktekkan juga ya pada semua motor. Intinya sama, semua motor juga mempunyai rantai ketang. Jadi pelajaran yang kita dapat yaitu kalian bisa memahami perbedaan suara mesin dari segi yang rusak dan yang jelek, dan perbedaan segi rusaknya. Ada segi rusak dari berbagai jenis komponen ya. Ini adalah contoh rusaknya bagian ketang, yaitu suara yang bergericik dan bising di sebelah kiri, gericik-gericik gitu seperti tadi di video awal. Nah, jadi sobat otomotif, kesimpulan dari video kali ini yaitu di sini satu, ada masalahnya motor yang mempunyai suara berisik dari sebelah kiri. Nah, lalu dari sisi kedua yaitu penyebabnya mungkin bisa karena pengaruh oli yang kurang teratur atau jarang ganti oli, atau juga mungkin karena emang sudah waktunya atau emang udah umurnya dari rantai ketang ini udah harus diganti. Lalu yang ketiga, solusinya itu yaitu kalian cukup mengganti dengan yang baru bagian rantai ketang satu set ini. Insya Allah semuanya akan berjalan seperti semula atau normal lagi. Nah, sobat, seperti itulah penyelesaian masalah di video kali ini. Mungkin cukup sekian video ulasan tentang membahas atau memahami menganalisa sepeda motor yang berisik, terutama pada bagian sebelah kiri mesin. Nah, cukup sekian dari saya. Bertemu lagi dengan saya, Sepet Rijal, di channel Esa Tutorial. Assalamualaikum, mantap.